Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan materi, bimbingan, dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi bidang layanan pribadi dengan topik atau tema layanan menjadi pribadi mandiri. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan dapat satu, memahami tentang pribadi mandiri, kedua, memahami sifat yang mencerminkan kemandirian, dan yang ketiga, memahami manfaat menjadi pribadi mandiri. Dalam menyampaikan materi ini, anak sekalian, Bapak bagi menjadi dua video atau menjadi dua kali pertemuan, di mana pertemuan yang pertama ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana kalian bisa memahami tentang pribadi mandiri. Anak-anak sekalian, apa itu pribadi mandiri dan apa saja yang harus dimilikinya? Apa itu pribadi mandiri? Pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Jadi maksudnya di sini, pribadi mandiri di sini ada kemampuan dalam hal apa untuk merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Jadi di sini tidak ada ketergantungan, ya, tidak selalu bergantung kepada yang lain. Nah, namun demikian anak sekalian, ternyata tidak semua orang ini mampu menjalani hidup secara mandiri. Padahal menjadi pribadi yang mandiri ini sebenarnya merupakan tuntutan alaminya dalam kehidupan. Namun ternyata tidak semua orang mampu seperti itu. Lalu bagaimana atau apa saja yang perlu dimiliki pribadi mandiri? Pribadi mandiri paling tidak pertama mempunyai visi, kemudian yang kedua mempunyai misi dan target. Apa itu visi, anak-anak sekalian? Visi adalah cara pandang yang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Visi merupakan gambaran utuh atas masa depan yang diinginkan. Nah, jadi kalau visi itu berarti cara pandangmu ke depan yang akan kamu lakukan. Nah, visi juga merupakan gambaran utuh atas masa depan yang kamu inginkan. Kemudian misi ini berarti sikap atau tindakan untuk mewujudkan visi dalam bentuk kegiatan yang nyata. Jadi kegiatan yang nyata yang dapat kalian wujudkan untuk mencapai cara pandangmu tadi yang kalian inginkan ke depan itu seperti apa. Sedangkan target ini berarti hasil yang harus dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan cara pandang yang diinginkan. Dengan kata lain, target ini adalah hasil yang harus kalian capai dari setiap kegiatan yang kamu lakukan untuk mewujudkan visimu, ya, cara pandangmu tadi. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh pribadi yang mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak berikan contoh seperti ini. Nah, ini contoh visi, misi, dan target ya, anak-anak sekalian, contoh ya. Tadi pribadi yang mandiri itu memiliki visi ya. Jadi visi tadi adalah cara pandang yang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Atau visi merupakan gambaran utuh atas masa depan yang diinginkan. Jadi kalau sekarang kalian duduk di kelas 7, nah visimu apa? Misalkan 3 tahun ke depan, berarti kalian itu sudah kelas 9, setelah lulus, visimu itu misalnya lulus dengan nilai sangat memuaskan. Nah, nilai sangat memuaskan itu berarti di atas 90. Nah, silakan tetapkan apa 91, 92, sampai 100 ya. Itu kategori sangat memuaskan. Ini visimu. Jadi dari 3 tahun ke depan, artinya lulus SMP itu kalian nilaimu sangat memuaskan. Nah, dalam rangka mencapai visimu ini maksudnya, maka ada langkah atau tindakan. Misalkan upaya pertama ya. Nah, upaya ke-1, disiplin belajar di rumah, melengkapi referensi bacaan. Jadi kalian tidak hanya buku paket saja atau buku yang ada, tapi kalian benar-benar untuk meningkatkan pemahaman pelajaran itu membeli buku-buku lain yang relevan. Jadi tidak hanya cukup satu. Ini upaya ke-1, misalnya belajar disiplin di rumah. Nah, disiplin belajar di rumah tentu kalian punya jadwal, punya strategi, kemudian konsisten
ada kemandirian di situ. Nah, disiplin ya, tidak main-main, ada kesungguhan belajar di rumah. Nah, upaya kedua, disiplin belajar di sekolah. Jadi di rumah disiplin belajarnya, di sekolah juga disiplin belajarnya, mengerjakan tugas guru dengan baik, ya, menguasai setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apalagi misimu atau tindakanmu apa untuk mencapai visimu tadi ini selain 1-2. Bisa saja menambah kalian upaya berikutnya privat atau kerja kelompok atau menjadi teman belajar di aplikasi-aplikasi lain. Semuanya itu dalam rangka mencapai visimu ini. Jadi upaya yang satu ini misi, tindakan-tindakanmu ini, tindakan 1, tindakan 2, ada tindakan 3. Artinya segala daya upaya kalian curahkan untuk mencapai target ini ya. Jadi targetmu setiap ulangan nilaiku minimal 90. Kenapa minimal 90? Karena visimu tadi ini lulus dengan nilai sangat memuaskan. Berarti setiap ulangan, berarti mulai kelas 7 ini nanti minimal 90 terus upaya. Inilah target. Jadi tidak asal, kalau memang visinya lulus dengan nilai sangat memuaskan dengan sendirinya, maka langkah-langkahnya seperti ini misalnya, kemudian targetmu minimal 90 sehingga visimu akan tercapai. Kita kembali ke ini tadi, jadi pribadi yang mandiri tadi perlu memiliki visi, misi, dan target. Kemudian setelah kalian mengetahui apa itu pribadi mandiri, kemudian apa saja yang perlu dimiliki, maka kalian perlu tahu macam-macam kemandirian. Nah, apa itu macam-macam kemandirian? Pertama adalah kemandirian dalam hal emosional. Jadi orang yang mandiri itu orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Ya, kondisi senang ya tidak lepas kontrol, tidak sombong, tidak riak. Kalau susah ya sabar, tidak emosi. Ada kendala, tidak emosi. Ada hambatan, tidak emosi. Nah, ini adalah mandiri secara emosional. Kemudian berikutnya adalah mandiri dalam bidang sosial atau dalam hal sosial. Artinya seseorang yang memiliki kemandirian sosial, berarti orang itu mampu atau memiliki kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul, memiliki hubungan interpersonal yang baik. Kemudian kemandirian berikutnya adalah dalam bidang intelektual. Orang yang mandiri adalah orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari norma-norma yang berlaku. Jadi kalau orang mandiri secara intelektual ya, dia mampu berpikir dan bertindak itu secara bijak, tapi berpikirnya dan tindakannya itu didasari norma-norma yang berlaku, tidak semau gue, tidak semau sendiri, tapi benar-benar norma yang berlaku itu dipakai dalam rangka berpikir dan bertindak itu. Artinya ada aturan-aturan yang dipatuhi secara bijak sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar mencerminkan seorang mandiri dalam bidang intelektual. Apakah norma hukum, norma agama, norma sosial itu benar-benar menjadi dasar dalam rangka bertindak. Kemudian macam-macam kemandirian berikutnya adalah kemandirian dalam bidang ekonomi. Jadi kalau seorang yang mandiri itu juga mampu ya, memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan. Ada kemampuan. Nah, nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah bekerja, ya harus bisa mampu secara ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kalau masih SMP? Apa bisa memiliki kemandirian ekonomi? Ya faktanya mungkin belum bisa karena kalian masih di bawah tanggung jawab orang tua. Namun kalian pandai, sebagai latihan kalian mampu mengelola apa yang diberikan orang tua, uang jajan, ongkos. Mungkin kalian punya kreativitas, jadi tidak sedikit-sedikit minta orang tua. Apa yang diberikan orang tua itu tadi jajan, uang ongkos, sebagainya kalian tidak boros, kalian bisa simpan. Nah, kalian atur sedemikian rupa sehingga kalian berlatih untuk memiliki kemandirian secara ekonomi. Nah, anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Nanti kalian jangan lupa simak video selanjutnya. Insya Allah akan Bapak sampaikan di video kedua adalah sifat-sifat yang mencerminkan kemandirian. Yang kedua, manfaat menjadi pribadi mandiri.
Demikian anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian like, kemudian subscribe, tekan tombol loncengnya, kemudian share kepada teman-temanmu sehingga video ini bermanfaat bagi yang lain. Dan juga jangan lupa ada kalian untuk komen ya, apa saja yang perlu kalian tanyakan, silakan dikomentari terkait dengan video ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.